Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu rabbuna fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan untuk kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kita nikmat sehat. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat iman. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat hidayah. Dan Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kemudahan untuk datang ke majelis ilmu, salah satu di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan semoga dengan cintanya kita akan majelis ilmu ini menandakan bahwa kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang nantinya termasuk di antara ahlu surga. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, di kesempatan pagi yang cerah ini insyaallah kita akan membahas satu materi, membahas satu akhlak, satu sifat yang paling utama dan wajib dimiliki oleh seorang muslim maupun muslimah. Jadi yang akan kita bahas merupakan salah satu di antara sifat atau akhlak yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang muslim atau muslimah, yaitu ikhlas dalam beramal soleh. Ikhlas memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam amalan, baik itu amalan hati, amalan lisan, maupun amalan badan. Kenapa begitu penting? Karena salah satu di antara syarat diterimanya amal ibadah manusia, syartun min syartai qabulil ibadah, salah satu di antara syarat Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita adalah ibadah yang kita kerjakan haruslah dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah, mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ikhlas karena Allah. Ini dalil yang pertama yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat yang lain, yaitu surat Az-Zumar ayat yang kedua, berkaitan tentang perintah untuk mengikhlaskan di dalam beribadah atau beramal soleh. Allah Ta'ala berfirman, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Fa'budillaha mukhlishal lahuddin.
maka sembahlah Allah dengan ikhlas. Sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, beribadah kepadanya dengan ikhlas. Kemudian disebutkan di dalam hadis qudsinya, Allah Ta'ala juga berfirman, Allah mengatakan, Ana agna syuraka anisyirki, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah Ta'ala berkata di dalam hadis qudsinya, Ana agna asyuraka, Ana agna syuraka anisyirki. Aku sama sekali tidak butuh sekutu, kata Allah. Jadi Allah tidak membutuhkan sekutu dalam perbuatan syirik. Maka barang siapa yang dia mengamalkan satu amalan dengan mensekutukanku atau berbuat syirik kepadaku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia dan aku akan tinggalkan perbuatan syiriknya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa amalan yang dikerjakan dengan tidak ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan ridha Allah, maka Allah tidak akan menerima amalan tersebut. Kemudian di dalam hadis yang sangat masyhur Pak Bu yang Allah muliakan, hadis yang sering kita dengar, di dalam kitab Arba'in Nawawi juga disebutkan hadis ini dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar bin Khattab mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Rasulullah mengatakan sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tadi untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang dia hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya akan sampai sesuai dengan apa yang dia niatkan dan dia tuju. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis yang baru saja kita bacakan tadi, asbabul wurudnya itu menceritakan tentang kisah seorang pemuda. Jadi ada seorang pemuda yang dia ingin menikahi seorang sahabiyah, seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Kemudian ketika ada perintah untuk hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, Ummu Qais ini termasuk salah satu di antara para sahabiyah yang ikut hijrah bersama dengan Nabi menuju ke kota Madinah. Ummu Qais menolak pinangan laki-laki ini, kemudian memilih untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian laki-laki ini akhirnya ngejar Ummu Qais ke kota Madinah. Tujuannya adalah untuk menikahi Ummu Qais, bukan dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya supaya berhijrah, tapi tujuannya adalah untuk menikahi Ummu Qais. Sehingga laki-laki ini dikenal dengan sebutan muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari Allah, tapi dia hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena dia niatnya adalah untuk menikahi Ummu Qais, maka dia hanya mendapatkan hajahnya tadi, yaitu menikahi Ummu Qais. Jadi sekali lagi, ikhlas merupakan salah satu di antara dua syarat diterimanya amal ibadah manusia, amal ibadah seorang muslim. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang pertama ini Pak Bu yang Allah muliakan, yaitu ikhlas, jauh lebih berat, jauh lebih susah dibandingkan dengan syarat yang kedua.
Kenapa? Karena an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat seseorang itu ada di dalam hati. Keikhlasan itu ada di dalam hati. Terkadang ada seseorang yang dia berniat di awal melakukan satu ibadah ikhlas karena Allah, tapi di tengah-tengahnya atau di akhirnya dia berubah niatnya. Karena hati pada dasarnya itu mudah sekali untuk berubah-ubah. Ya. Inilah beratnya ikhlas. Ya, inilah beratnya keikhlasan. Ada orang-orang yang mungkin ketika datang ke tempat kajian, di awal ketika dia datang ikhlas karena Allah, tapi tidak ada yang bisa menjamin sampai akhir nanti dia bisa terus ikhlas karena Allah, tidak ada yang bisa menjamin. Ada orang-orang yang dia sedekah, mungkin di awal sedekah dia ikhlas karena Allah, tapi tidak ada yang bisa menjamin 1 hari kemudian atau 2 hari kemudian dia ikhlas karena Allah di dalam sedekahnya. Jadi itulah beratnya, susahnya ikhlas, karena mahalluha fil qalbi. An-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Saking beratnya berkaitan dengan masalah ikhlas, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada seorang ulama salaf yang bernama Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir, beliau menyampaikan di dalam satu qaulnya, dalam satu perkataannya, beliau mengatakan ta'allamun niyyah fa innaha ablagu minal amal. Terus meneruslah kalian belajar tentang niat, karena belajar tentang niat ini jauh lebih penting daripada kalian itu menumpuk-numpuk amal, tapi ternyata amalan yang kalian kerjakan tidak ada niatan yang benar. Ya. Ini nasihat yang disampaikan oleh Yahya bin Abi Katsir agar kita selalu mengintrospeksi setiap niat yang kita kerjakan, setiap niat yang kita lakukan dari setiap ibadah yang kita kerjakan. Ada seorang ulama salaf yang bernama Sahal bin Abdillah. Sahal bin Abdillah juga menyampaikan di dalam satu qaulnya, laisa 'alan nafsi syai'un, laisa 'alan nafsi syai'un asyaqqu minal ikhlas, li'annahu laisa laha fihi nasibun. Tidak ada satu perkara, ini kata beliau nggih, kata Sahal bin Abdillah, tidak ada satu perkara yang lebih berat atas jiwaku daripada perkara ikhlas. Jadi sesuatu yang paling berat, yang paling beliau rasakan, ya, yang paling berat adalah perkara ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu dia tidak memiliki atau tidak mendapatkan bagian apapun dari dirinya. Ya. Ini kalimat yang disampaikan oleh Sahal bin Abdillah yang menunjukkan tentang begitu beratnya keikhlasan seorang muslim di dalam beribadah dan beramal soleh. Kemudian ada seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri salah satu di antara ulama tabi'in, beliau juga mengatakan ma'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidaklah aku mengobati sesuatu penyakit yang lebih berat daripada mengobati penyakit keikhlasan, niatku. Kenapa? Karena niat itu senantiasa berubah-ubah, niat itu senantiasa berbolak-balik. Jadi ternyata sesuatu yang paling berat untuk beliau obati, Pak, dari penyakit-penyakit hati itu adalah penyakit ketidakikhlasan. Kenapa? Karena sekali lagi, ikhlas itu tempatnya di dalam hati dan dia itu mudah sekali untuk berubah-ubah. Ya. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah, Pak Bu yang Allah muliakan, itu adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa hadis yang beliau riwayatkan? Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 5.374 hadis. 5.374 hadis. Ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Padahal beliau masuk Islamnya itu kalau tidak salah tahun 7 Hijriah. Tapi beliau bisa menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Syafi' Al-Asbuhi. Ada seorang laki-laki yang bernama Syafi' Al-Asbuhi. Syafi' ini mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau sedang berada di Masjid Nabawi. Kemudian ketika bertemu dengan Abu Hurairah, Syafi' mengatakan, aku meminta kepadamu
supaya engkau memberitahukan kepadaku satu hadis yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, aku akan memberitahukanmu satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Nah, ternyata sebelum Abu Hurairah menjelaskan dan menyampaikan hadis ini, beliau sudah nangis dan sudah pingsan, Mbak. Jadi nangis dulu, kemudian bahkan sampai pingsan. Kenapa? Karena begitu beratnya hadis yang nanti akan beliau sampaikan, yaitu hadis yang menceritakan tentang keikhlasan. Ya. Kemudian setelah beliau sadar, kemudian beliau menyampaikan, inna awwalan nas yuqdha yaumal qiyamah thalatha. Sesungguhnya 3 orang yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu ada 3 orang. Jadi beliau menceritakan ada 3 orang yang nanti akan pertama kali diadili atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan ternyata orang yang diadili ini, orang yang dihisab ini bukan orang kafir, bukan orang musyrik, tapi zahirnya adalah seorang muslim. Kemudian beliau mengatakan yang pertama adalah rajulun ustusyida. Yang akan pertama kali Allah Subhanahu wa taala hisab pada hari kiamat nanti adalah seorang laki-laki yang dia mati syahid, orang yang mati dalam medan perang. Fa'utiya bihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil laki-laki ini. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah tunjukkan nikmat yang pernah Allah berikan ketika dia hidup di dunia dan dia pun mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada laki-laki ini, ma amilta fiha? Apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan? Maka laki-laki ini mengatakan, qala qataltu fika hatta ustushitu. Ya Allah, aku berperang di jalanmu, aku mati syahid di jalanmu ketika aku berperang. Aku berperang di jalanmu sampai dengan aku mati syahid, dan aku berperang ikhlas karena engkau. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, la kadzabta, tidak, kamu dusta, kamu bohong. Walakinnaka qatalta li'an yuqala annaka jari'un faqutila. Akan tetapi selama ini kamu berperang supaya orang-orang menganggap kamu sebagai seorang pahlawan dan kamu telah mendapatkan dari apa yang telah kamu niatkan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi atau ulqiya finnar. Kemudian Allah menyuruh malaikatnya untuk menyeret wajah laki-laki ini, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian laki-laki kedua yang Allah Subhanahu wa taala hisab, Allah adili, adalah rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'ana. Seorang laki-laki atau seseorang yang dia di masa hidupnya dia habiskan umurnya, dia habiskan waktunya untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, serta dia habiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, kemudian laki-laki ini dihadapkan di hadapan Allah, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah menunjukkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ketika dia hidup di dunia dan dia pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya kepada laki-laki ini, ma amilta fiha? Apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan? Maka laki-laki ini kemudian mengatakan, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana fika. Ya Allah, selama aku hidup, aku habiskan waktuku, aku habiskan umurku untuk belajar dan mengajar, dan aku habiskan waktuku untuk membaca Al-Qur'an ikhlas karena engkau, hai Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la kadzabta, tidak, kamu dusta, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu li an yuqala annaka 'alimun wa qara'tal Qur'ana li an yuqala annaka qari'un. Selama ini kamu belajar dan kamu mengajar supaya orang-orang menganggap kamu sebagai orang yang alim, dan selama ini kamu membaca Al-Qur'an supaya orang-orang memanggilmu sebagai seorang qari, dan kamu telah mendapatkan dari apa yang telah kamu niatkan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi atau ulqiya finnar. Lalu Allah menyuruh malaikatnya untuk menyeret wajah laki-laki ini, kemudian dia dilemparkan ke dalam nerakanya Allah. Kemudian laki-laki yang ketiga, orang yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala hisab pada hari kiamat nanti adalah rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Seseorang yang Allah taala berikan harta yang banyak ketika hidup di dunia. Allah titipkan harta kepada laki-laki ini, kepada orang ini. Fa'utiya bihi, kemudian orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah bertanya kepada laki-laki ini tentang apa yang kamu gunakan dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan.
Maka laki-laki ini mengatakan, qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidak ada kesempatan bagiku untuk bersedekah, sedekah karena Engkau, kecuali aku mengeluarkan uang untuk bersedekah ikhlas karena Engkau, hai Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, la kadzabta, tidak, kamu dusta, kamu bohong, walakinnaka fa'alta dzalik li an yuqala annaka jawadun faqad qila. Akan tetapi selama ini kamu bersedekah supaya orang-orang memanggilmu atau menganggapmu sebagai orang yang dermawan, dan kamu telah mendapatkan dari apa yang telah kamu niatkan. Tsumma umiru bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah menyuruh malaikatnya untuk menyeret wajah laki-laki ini, kemudian dia dilemparkan ke dalam nerakanya Allah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat amalan ketiga orang yang pertama kali dihisab oleh Allah dan Allah masukkan ke dalam neraka, ternyata ketiga amalan ini adalah amalan yang memiliki fadilah, memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Tapi karena ketika orang-orang tersebut melakukannya bukan karena Allah, tidak ikhlas, tapi hanya untuk mendapatkan ridho manusia, mendapatkan pujian manusia, bukannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk mereka, tapi justru malah Allah memasukkan mereka ke dalam nerakanya Allah, ya. Inilah yang kemudian kita membuat kita harus berpikir, membuat kita harus mengintrospeksi diri tentang amalan-amalan yang kita kerjakan. Apakah amalan yang kita kerjakan selama ini ikhlas karena Allah ataukah tidak? Sedekah yang kita lakukan, apakah sedekah yang kita keluarkan itu ikhlas karena Allah? Harus kita introspeksi. Selama ini kita belajar, kita menuntut ilmu, kita belajar, kita menuntut ilmu, kita mengajar. Apakah selama ini kita niatkan untuk Allah, ataukah selama ini kita hanya ingin mengharapkan wajah manusia, hanya ingin dipuji oleh manusia? Maka ini perlu untuk kita muhasabahi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian berkaitan dengan keikhlasan, hari ini ada banyak fenomena orang-orang yang menggampangkan ikhlas. Ada orang-orang yang dia sedikit-sedikit mengatakan saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Ya. Mungkin ada di antara kita yang kadang ngasih uang kepada orang lain, ini Pak Bu, saya kasih uang, saya ikhlas karena Allah. Ada mungkin di antara kita yang selama ini memberikan makanan untuk orang lain, dengan mudahnya kita mengatakan, ini Bu, Pak, ada makanan, saya berikan untuk Bapak, untuk Ibu, ikhlas karena Allah. Ya. Padahal kalau misalkan kita melihat dan membaca kisah-kisah para salafun saleh, orang-orang terdahulu, para ulama-ulama terdahulu, mereka benar-benar berhati-hati supaya tidak keluar dari lisannya satu kalimat yang seolah-olah bahwa apa yang mereka kerjakan itu benar-benar ikhlas. Ya. Banyak di antara para ulama-ulama kita yang mereka tidak berani mengklaim amalan yang mereka kerjakan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ambilkan contoh Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ada seorang imam besar namanya Imam Ahmad. Tahu nggih dengan Imam Ahmad? Imam Ahmad rahimahullahu taala, salah satu di antara imam madhab, salah satu di antara imam besar yang hari ini pendapat-pendapat beliau, kitab-kitab beliau banyak menjadi rujukan kaum muslimin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah fikih. Beliau adalah seorang ulama yang hafal 1 juta hadis. Coba bayangkan, beliau hafal 1 juta hadis. Kita hari ini hadis Arba'in Nawawi saja yang jumlahnya hanya 42, belum tentu di antara kita hafal. Ada yang di sini hafal hadis Arba'in Nawawi? Jumlahnya 42? Belum ada. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau hafal 1 juta hadis. Ketika beliau mengisi kajian yang hadir lebih dari 5.000 orang. Ya. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Imam, wahai Imam, apakah Anda selama ini ketika menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah?" Coba bayangkan, seorang imam besar ditanya oleh seorang laki-laki, apakah selama ini Anda ketika menuntut ilmu ikhlas karena Allah? Ya. Apa jawaban Imam Ahmad?
Beliau tidak mengatakan saya ini jenggotnya setebal ini mosok nggak ikhlas, ya. Saya ini pakainya jubah mosok nggak ikhlas, ya. Beliau tidak mengatakan seperti itu. Beliau hanya mengatakan wa ammalillah fa'azizun walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Adapun ikhlas karena Allah, maka itu adalah perkara yang berat. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menjadikanku orang yang cinta dengan thalabul ilmi. Jadi beliau tidak mengatakan oh saya ikhlas, tidak. Tapi beliau hanya mengatakan wa ammalillah fa'azizun. Adapun ikhlas karena Allah itu adalah sesuatu yang berat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikanku seorang hamba yang senang dengan menuntut ilmu. Itu seorang Imam Ahmad. Makanya hari ini kalau seandainya ada seorang muslim, dia mengklaim setiap amalan yang dia kerjakan itu ikhlas karena Allah, maka ini perlu untuk dipertanyakan. Bahkan terkadang dalam perkara-perkara yang haram sekalipun, banyak di antara kita, banyak di antara kaum muslimin yang berani mengatakan oh saya ikhlas karena Allah, ya. Kalau ada orang Pak Bu yang Allah muliakan pengen mendaftar di kampus misalkan jurusan kedokteran misalkan, ya, terkadang kan ada uang yang harus diberikan untuk supaya dia bisa masuk ke kampus tersebut, ya. Ya banyak di antara kaum muslimin yang dengan entengnya dia mengatakan Pak Bu ini saya punya uang 100 juta, ini saya ikhlas lillahi ta'ala, ya mohon diterima. Padahal ini adalah riswah, ini adalah suap, ya. Kalau dulu ketika saya masih sering di kampung gitu, ya, ketika pas musim pemilihan kepala daerah, ya, pemilihan kepala desa, itu biasanya calon-calon kepala desa itu keliling kampung gitu, ya. Untuk apa? Bagikan uang gitu, ya. Nah, dengan PD-nya mengatakan ini Mas, ini Pak, ya ini ada uang 200.000, saya ikhlas, ya mohon diterima, tapi jangan lupa coblos nomor 1, ya seperti itu. Padahal ini riswah, ini suap, ya. Tapi dengan entengnya, dengan PD-nya mengatakan saya ikhlas karena Allah. Jadi banyak di antara kaum muslimin hari ini dalam perkara-perkara yang haram sekalipun, mereka dengan PD-nya mengatakan saya ikhlas karena Allah. Padahal ulama-ulama kita terdahulu mereka tidak berani mengklaim amal ibadah yang mereka kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa ikhlas merupakan sesuatu yang sangat berat sekali, ya. Ada seorang ulama yang bernama Yusuf bin Asbat, beliau mengatakan takhlisun niyyah min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Ya. Mengikhlaskan niat di dalam beribadah dari hal-hal yang merusak ibadah itu jauh lebih berat dibandingkan dengan beramal atau beribadah dalam waktu yang lama. Jadi mengikhlaskan niat untuk mengerjakan ibadah haji, Pak, itu jauh lebih berat dibandingkan dengan mengerjakan ibadah haji itu sendiri. Hari ini kita menganggap ibadah yang paling berat adalah ibadah apa, Pak? Sekarang ibadah haji, nggih. Karena membutuhkan waktu yang lama, berhari-hari. Bahkan ada yang sampai berbulan-bulan, ya. Kita anggap amal ibadah haji ini amal yang paling berat, menguras fisik dan tenaga. Tapi mengikhlaskan niat untuk mengerjakan ibadah haji ini jauh lebih berat dibandingkan dengan mengerjakan ibadah haji itu sendiri. Kenapa Ustadz? Karena ikhlas itu tulul hayah, sepanjang hayat, membutuhkan waktu sepanjang hayat. Sedangkan ibadah haji yang kita kerjakan itu paling selesai dalam hitungan pekan atau bulan. Kalau keikhlasan itu butuh waktu yang namanya seumur hidup sepanjang hayat kita. Ya, makanya terkadang ada orang-orang yang mungkin dia melaksanakan ibadah haji 10 tahun yang lalu. Mungkin selama 10 tahun yang lalu dia ikhlas karena Allah. Tapi misalkan ya, orang ini kemudian mengatakan kemarin atau 10 tahun yang lalu saya haji, kemudian dia pamer dengan hajinya, dia pamer dengan ibadahnya, dia ujub dengan ibadah yang dia kerjakan, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghapuskan atau mengurangi pahala haji yang telah dia dapatkan 10 tahun yang lalu. Coba bayangkan, amalan 10 tahun yang lalu itu bisa rusak karena niat yang berubah di hari ini, ya.
Itulah beratnya ikhlas. Makanya tadi ya, ada seorang laki-laki yang dia hidupnya dia habiskan untuk jihad, perang, bahkan dia mati di dalam medan perang ya. Ternyata mengikhlaskan niat untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih berat dibandingkan dengan berperang itu sendiri. Berperang mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, mengorbankan jiwa. Tapi mengikhlaskan niat untuk berperang dan berjihad di jalan Allah itu jauh lebih berat ya. Baik Bapak yang Allah muliakan ya. Selanjutnya akan kita jelaskan apa itu tanda-tanda ikhlas ya. Ustadz, tanda-tanda ikhlas atau ciri-ciri orang yang ikhlas di dalam beribadah itu apa Ustadz? Ya, di sini ada beberapa ciri atau ada beberapa tanda yang bisa kita jadikan pedoman ya. Apakah selama ini amalan yang kita kerjakan itu ikhlas karena Allah atau justru selama ini kita tidak ikhlas karena Allah? Yang pertama adalah berusaha untuk menyembunyikan amal soleh. Yang pertama apa? Berusaha untuk menyembunyikan amal soleh atau amal ibadah. Ada satu perkataan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Zubair bin Awwam, Az-Zubair bin Awwam, seorang sahabat Nabi, bahkan salah satu di antara sahabat Nabi yang Allah Ta'ala jamin masuk ke dalam surga, yaitu Zubair bin Awwam. Beliau berkata di dalam satu qaulnya, man istata'a an yakuna lahu khaba'un fil amali salih falyaf'al. Man istata'a minkum an yakuna lahu khaba'un min amali salih falyaf'al. Beliau mengatakan barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal solehnya, maka sembunyikanlah. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal solehnya, maka sembunyikanlah. Jadi kalau seandainya ada di antara kita yang mampu menyembunyikan amal soleh kita, baik itu sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, puasa sunnah kita, sholat malam kita, atau ibadah-ibadah sunnah yang lain, sembunyikan Pak Bu yang Allah muliakan. Sembunyikan dari orang lain. Tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Kenapa harus seperti itu Ustadz? Karena ketika amal soleh yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan itu diketahui oleh orang lain, itu terkadang bisa merubah niat kita, bisa merubah keikhlasan kita. Baik itu karena pujian yang diberikan orang lain kepada kita, atau mungkin bisa jadi karena was-was syaitan, sehingga membuat kita ini akhirnya ujub dengan amalan atau ibadah yang kita kerjakan. Kalau kita baca Quran misalkan, baca Quran selama 1 jam, kemudian di situ ada banyak teman-teman kita yang melihat. Bisa jadi di antara teman kita tadi ada yang mendatangi kita kemudian mengatakan, Masya Allah, anti adalah seorang akhwat yang solihah. Masya Allah, antum adalah seorang ikhwan yang soleh. Niatnya bisa berubah bukan Pak? Sangat mungkin bisa berubah ya. Sangat mungkin bisa berubah. Atau misalkan ketika amalan dia diketahui oleh orang lain atau dilihat oleh orang lain, kemudian membuat akhirnya setan itu menaruh was-was di dalam hati kita, sehingga kita merasa ujub, merasa bangga dengan ibadah yang kita kerjakan, dengan amalan yang kita kerjakan. Nah ini bisa merusak amal soleh kita. Makanya sekali lagi, kalau misalkan kita bisa menyembunyikan amal kita, ibadah kita sembunyikan ya. Bahkan ada seorang ulama yang dia mengatakan tentang pentingnya menyembunyikan amal soleh, Bapak yang Allah muliakan. Ada seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Abu Hazim beliau mengatakan, uktum hasanataka kama taktum sayyiatik. Ya. Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekanmu. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan sebagaimana kamu menyembunyikan kejelekan-kejelekan yang kamu miliki. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita punya aib, kalau kita punya kekurangan, biasanya aib kita tunjukkan ke orang lain atau kita sembunyikan? Biasanya apa? Disembunyikan. Kalau kita punya kekurangan, tabiat manusia, dia akan berusaha menyembunyikan kekurangannya supaya kekurangannya itu tidak diketahui oleh orang lain.
Maka prinsip kita di dalam menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sebagaimana kita menyembunyikan keburukan-keburukan yang kita miliki. Ya. Hari ini banyak muncul ya, ada fenomena orang itu sering upload ya, ibadah atau amalan yang dia kerjakan. Ya. Terkadang fenomena upload ibadah ini tanpa kita sadari bisa merusak keikhlasan kita. Ada orang sholat ya, mungkin diupload karena dia sholatnya di masjid yang terkenal. Ada orang yang mungkin dia sedekah ya, dia posting, dia upload ya di status ya, di Facebook atau mungkin di media sosial. Ada orang haji mungkin dia kemudian upload ya ibadah hajinya. Ada orang mungkin dia menghadiri kajian ilmu ya dari ustadz-ustadz kibar misalkan ya. Terkadang mungkin hal seperti itu bisa merusak keikhlasannya atau niatnya. Makanya hati-hati dengan fenomena mengupload ibadah. Kalau tujuannya adalah untuk dakwah ya, tujuannya adalah untuk menebarkan syariat misalkan ya, maka silahkan, tapi harus tetap berhati-hati ya. Kemudian Bapak yang Allah muliakan ya, Rasulullah SAW pun beliau menjelaskan bahwa di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang tersembunyi. Amalan yang disembunyikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang bertakwa. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. At-taqi, al-ghani, kemudian orang atau hamba yang hatinya itu merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Al-khafi, dan orang-orang yang dia mengasingkan diri. Termasuk bagian dari mengasingkan diri itu adalah berusaha untuk tidak menampakkan ibadah atau amalannya di hadapan orang lain. Jadi kalau misalkan amalan kita pengen dicintai oleh Allah, sembunyikan amalan kita. Kemudian mungkin ada di antara kita yang bertanya, Ustadz, boleh enggak Ustadz kalau kita itu menampakkan amalan kita di hadapan orang lain? Boleh batan Mbak? Boleh batan kita menampakkan ibadah kita di hadapan orang lain? Ya. Boleh batan? Boleh selama ibadah yang kita kerjakan terjaga keikhlasannya. Selama ikhlas silahkan. Selama itu ikhlas. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Allah berfirman, in tubdu shadaqati fani'immahi. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu baik, kata Allah. Jadi kalau kalian menampakkan sedekah kalian, itu baik selama itu ikhlas. Tapi perhatikan ayat setelahnya. Perhatikan ayat setelahnya. Allah Ta'ala mengatakan wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi jika kalian menyembunyikan sedekah kalian dan kalian memberikannya kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Kalau kita menyembunyikan sedekah kita, maka itu lebih baik bagi kita ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Kalau kita mau menampakkan amal ibadah silahkan asalkan kita ikhlas. Tapi ketika kita menyembunyikan amal ibadah kita, itu jauh lebih baik, kata Allah. Kenapa? Karena di antara penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya adalah karena ketika kita menyembunyikan amal kita, itu jauh atau akan dijauhkan dari penyakit riya. Lebih jauh dari penyakit riya. Dan itu mengandung maslahat yang lebih besar ya. Jadi sekali lagi, lebih utama kalau kita menyembunyikan amal ibadah kita, kecuali kalau misalkan ketika kita menampakkan ibadah itu selain ikhlas ada maslahat yang bisa kita dapatkan, ada maslahat yang bisa kita ambil ya. Misalkan seorang ayah, seorang ibu ba'da maghrib setelah selesai mengerjakan sholat kemudian baca Quran. Baca Qurannya sengaja di ruang tamu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan contoh kepada anak-anaknya supaya anaknya ini kalau pada maghrib itu ngaji Quran ya. Atau mungkin seorang ayah, seorang ibu ketika dia bangun untuk mengerjakan sholat malam, dia mengerjakan sholat malam
suaranya agak dikeraskan supaya apa? Supaya mungkin istrinya, anaknya itu bisa mengambil contoh. Ini istrinya atau anaknya itu bisa meniru apa yang dilakukan oleh bapaknya, ya. Sehingga kemudian termotivasi untuk mengerjakan sholat malam yang dikerjakan oleh bapaknya tadi, ya. Maka ketika ada maslahat yang bisa didapatkan, itu diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan, ya. Tapi sekali lagi hukum asalnya adalah kalau misalkan kita menyembunyikan ibadah kita, itu lebih baik, ya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan satu apresiasi yang sangat besar bagi orang-orang yang dia mampu atau mau untuk menyembunyikan amal solehnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pernah dengar hadis yang menceritakan tentang 7 orang yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana di hari itu tidak ada naungan lagi kecuali adalah naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana di hari itu tidak ada naungan lagi kecuali adalah naungan Allah. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Seseorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui sedekah yang dilakukan oleh tangan kanannya. Jadi ini namanya sedekahus sir, sedekah yang rahasia, sedekah yang tersembunyi. Di antara para ulama menjelaskan bahwa hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini, Pak, ya, tadi dikatakan seseorang yang dia menyembunyikan sedekah yang dilakukan oleh tangan kanannya, ya, jangan sampai tangan kirinya ini tidak menyembunyikan sedekah yang dilakukan oleh tangan kanannya dari tangan kirinya, ya. Di antara hikmah yang bisa kita ambil adalah kalau seandainya kita bisa menyembunyikan sedekah kita atau ibadah kita dari orang terdekat kita, maka sembunyikan, ya. Tangan kanan dan tangan kiri ini adalah 2 organ tubuh yang kemana-mana itu nggak bisa-bisa, nggih Pak. Bapak-bapak mau kerja, istrinya dibawa bukan Pak? Tidak dibawa. Anak-anaknya nggak dibawa. Tapi tangan kanan dan tangan kiri ini dibawa bukan? Dibawa. Sampai mohon maaf, kalau kita ke hamam sekalipun, ke kamar mandi sekalipun kan nggak mungkin kita bawa anak-anak. Ayo le masuk kamar mandi le, nggak kan? Tapi tangan kiri dan tangan kanan ini selalu bersama-sama, ya. Maka di antara hikmahnya adalah kalau misalkan kita bisa menyembunyikan ibadah yang kita kerjakan dari orang terdekat kita sekalipun, maka sembunyikan. Kalau kita bisa menyembunyikan, ya, sedekah kita di hadapan istri-istri kita, ya, maka silakan sembunyikan. Kalau misalkan kita bisa menyembunyikan ibadah sholat duha kita dari orang terdekat kita, silakan sembunyikan, ya, seperti itu. Kemudian Bapak yang Allah muliakan, para ulama-ulama kita, mereka telah memberikan contoh yang luar biasa dalam hal menyembunyikan amal soleh dan ibadah yang mereka kerjakan. Ada banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil pelajaran, ya. Ada sebagian di antara ulama yang mereka itu begitu bersemangat di dalam menyembunyikan sedekah yang mereka kerjakan, ya. Ada satu ulama yang bernama Ali bin Al-Husain bin Ali. Ali bin Husain bin Ali. Berarti ini cucunya Ali, ya. Namanya Ali bin Husain bin Ali. Rasulullah punya anak namanya Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali, lahirlah Husain. Kemudian Husain melahirkan anak namanya Ali. Berarti ini apanya Nabi, Pak? Cicitnya. Di bawahnya cucu itu apa? Canggah. Cicit nggih? Cicit, ya. Jadi Ali bin Husain bin Ali, atau selama ini dikenal dengan sebutan Ali Zainal Abidin, ya. Ali Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala, beliau Pak Bu yang Allah muliakan, itu setiap malam beliau itu memikul gandum. Ada yang mengatakan memikul karung yang berisi roti. Setiap malam itu beliau memikul gandum atau memikul roti, kemudian roti atau gandum yang beliau pikul ini kemudian beliau bagikan ke rumah-rumah warga yang ada di kota Madinah. Dan beliau menyembunyikan
dan beliau menyembunyikan sedekahnya, tidak ada yang tahu, bahkan istrinya pun tidak tahu. Ya. Beliau mengatakan inna shadaqatas sir tudfi'u ghadabar rabbi azza wa jalla. Sesungguhnya sedekah yang sembunyi-sembunyi itu akan meredam kemarahan Allah azza wa jalla. Ya. Jadi beliau bersedekah selama puluhan tahun itu nggak ada yang tahu Pak Bu yang Allah muliakan. Bahkan orang terdekatnya, istrinya beliau pun juga tidak tahu. Kemudian taunya bagaimana Ustaz? Taunya adalah ketika beliau meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, maka orang-orang penduduk Madinah yang biasanya mendapatkan roti atau gandum tadi sudah tidak mendapatkan roti. Kemudian ketika beliau dimandikan, orang-orang melihat ternyata punggungnya Ali Zainal Abidin ini warnanya biru kemerah-merahan, terdapat bekas seperti orang yang terbiasa memikul sesuatu yang berat. Sehingga kemudian penduduk Madinah menyimpulkan bahwa selama ini yang memberikan roti atau gandum untuk mereka itu adalah Ali Zainal Abidin. Coba bayangkan, beliau menyembunyikan ibadahnya bertahun-tahun dan tidak ada yang tahu, menyembunyikan sedekahnya. Ya. Kemudian sebagian di antara ulama-ulama salaf ada yang begitu bersemangat di dalam menyembunyikan puasa sunnahnya. Ya. Menyembunyikan puasa sunnahnya. Bahkan ada satu nasihat khusus yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, ulamanya para sahabat yang didoakan secara khusus oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah ini menjadi orang yang faqih di dalam ilmu agama, dan jadikanlah dia orang yang faqih di dalam ilmu tafsir. Ya. Abdullah bin Abbas, beliau memberikan nasihat kepada orang-orang yang berpuasa supaya tidak menunjukkan bahwa dia itu sedang berpuasa. Ya. Bagaimana caranya? Beliau memberikan nasihat agar orang yang berpuasa itu tidak menunjukkan rasa lemasnya atau rasa lesunya itu di hadapan orang lain. Maka beliau mengatakan, idza kana shaumu ahadikum falyusbih dahinan mutarajjalan atau mutarajjilan. Beliau mengatakan, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaklah dia memakai minyak wangi atau minyak-minyakan, kemudian menyisir rambutnya. Beliau memberikan nasihat kepada kita, kalau kita berpuasa jangan tunjukkan kepada orang lain, atau jangan memancing orang lain itu bertanya kepada kita, oh kamu puasa toh? Ya, misalkan dengan cara menunjukkan kelihatan lesu, kelihatan lemes, ya, supaya orang lain itu bertanya, oh kamu puasa apa enggak, kok kelihatan lemes sekali. Ya. Jadi beliau memberikan nasihat kepada kita, tunjukkan bahwa kita ini seolah-olah tidak berpuasa. Dengan cara apa? Dengan cara berpenampilan yang baik, ya, sisiran pakai minyak wangi. Ya. Ada seorang ulama salaf yang bernama Daud bin Abi Hindi. Daud bin Abi Hindi, Pak Bu yang Allah muliakan. Beliau itu berpuasa selama 40 tahun, puasa sunnah, dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui bahwa beliau itu berpuasa sunnah selama 40 tahun. Bahkan keluarga dekatnya dan istrinya beliau pun juga tidak tahu. Bagaimana caranya Ustaz? Istrinya itu tidak tahu, keluarganya nggak tahu. Jadi Daud bin Abi Hindi ini, Pak Bu yang Allah muliakan, beliau itu adalah seorang penjual kain sutra di pasar. Jadi setiap hari beliau berjualan sutra di pasar. Ketika beliau mau berangkat bekerja, beliau diberikan bekal oleh istrinya. Jadi bekalnya itu tidak dimakan di rumah, ya. Dia bawa bekal, ketika sampai di tengah jalan, kemudian beliau memberikan bekalnya kepada orang-orang lain, orang yang ada di jalan tadi, ya. Ketika sampai di tempat kerja, orang-orang taunya dia sudah makan di rumah. Kemudian Daud bin Abi Hindi ini biasanya pulang ke rumah ketika waktu sore hari menjelang maghrib, ya. Jadi selama 40 tahun beliau berpuasa, puasa sunnah, dan tidak ada yang mengetahuinya, bahkan keluarga dekatnya, ya. Nanti bisa dibaca di Sifatus Shafwah, ya, tulisan Ibnul Jauzi, ya. Nah, ini semangat beliau di dalam menyembunyikan puasa sunnahnya. Ada sebagian ulama-ulama salaf yang begitu bersemangat di dalam menyembunyikan bacaan Al-Qur'annya, ya. Rasulullah SAW beliau menyampaikan di dalam hadis yang mulia, al-jahiru bil Qur'an kal jahir bis shadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Quran itu sama halnya seperti orang yang terang-terangan di dalam bersedekah. Wal musirru bil Qur'an kal musirru bis shadaqah.
Orang yang melirihkan bacaan Quran itu sama halnya seperti orang yang sembunyi-sembunyi di dalam bersedekah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Ya. Jadi hadis ini di antara maknanya yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini bermakna bahwa melirihkan suara atau bacaan Al-Quran itu lebih utama daripada mengeraskannya. Kenapa? Karena sebagaimana tadi yang kita jelaskan, sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu lebih utama dibandingkan dengan sedekah yang dilakukan secara terang-terang, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Begitu. Oleh karenanya, berbekal dari hadis ini, ada seorang ulama yang bernama Ar-Rabi bin Khuthaim. Ar-Rabi bin Khuthaim, Pak Bu yang Allah muliakan, itu beliau ketika sedang membaca Al-Quran, ya, baca mushaf, itu pada saat beliau melihat ada orang lain yang mau datang atau melihat beliau, maka beliau akan berusaha untuk menutup mushafnya, Al-Qur'annya dengan baju yang beliau kenakan. Jadi kalau lagi baca Quran, itu ada orang lain, Qur'annya beliau tutupi. Supaya apa? Supaya orang lain itu tidak tahu beliau sedang baca Al-Quran. Ya. Ini saking hati-hatinya beliau, supaya bacaan Al-Quran beliau itu tidak dilihat atau didengar oleh orang lain. Ya. Ini semangatnya Ar-Rabi bin Khuthaim di dalam menyembunyikan bacaan Al-Quran beliau. Ya. Ada sebagian ulama yang begitu bersemangat di dalam menyembunyikan sholat malamnya. Bapak Ibu tahu Tamim Ad-Dari? Pernah dengar ya Tamim Ad-Dari? Tamim Ad-Dari, beliau merupakan salah satu di antara imam yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi imam dalam sholat tarawih. Imam dalam sholat apa? Sholat tarawih. Dan sholat tarawih yang dilakukan atau dipimpin oleh Tamim Ad-Dari, Pak Bu yang Allah muliakan, itu salah satu di antara cirinya. Ketika sholat tarawihnya selesai, itu jamaah langsung bubar semua. Kenapa? Karena sholat tarawih yang beliau kerjakan itu dikerjakan dari malam sampai menjelang waktu fajar itu habis. Sampai menjelang masuk waktu fajar, maaf ya. Sampai menjelang waktu sholat subuh. Sehingga ketika jamaah itu nggak segera pulang, nanti waktu untuk waktu untuk sahurnya habis. Makanya jamaahnya langsung bubar. Ya. Sehingga dikatakan dikatakan oleh sebagian ulama, ya, beliau itu kalau mengimami sholat itu satu rakaat itu bisa 200 ayat. Satu rakaat bisa 200 ayat. Surat Al-Baqarah itu berapa ayat, Pak? 280-an ya. Ya, berarti kalau 200 ayat itu sekitar berapa juz? Kurang lebih 2 juzan lah. Ya. Ya, hampir 2 juz. Ya. 200 ayat. Itu satu rakaat. Makanya jamaah yang sholat itu ada yang sampai bawa tongkat seperti itu ya. Saking lamanya berdiri. Itu Tamim Ad-Dari. Nah, satu ketika ada seorang laki-laki yang dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari. Sa'ala rajulun Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu qala kaifa sholatuka bil-lail. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Tamim Ad-Dari, "Ya Tamim, ya, wahai Tamim Ad-Dari, saya pengen tahu kalau kamu sholat malam itu sholat malam kamu seperti apa?" Kalau beliau ngimami sholat orang-orang di sholat tarawih kan semuanya sudah tahu ya. Nah, orang ini, laki-laki ini pengen tahu kalau Tamim Ad-Dari sholat malam sendirian itu seperti apa. Ya. Maka faghadiba ghadban syadidan. Ketika ditanya seperti itu, ketika Tamim Ad-Dari ditanya seperti itu, maka beliau marah. Ya. Beliau marah dan beliau mengatakan apa? Wallahi la rak'atan wahidatan usalliha fi jawfil lail ahabbu ilayya min an usalliya lailan thumma aqussan nas 'ala dzalik. Demi Allah, kata beliau, satu rakaat yang aku lakukan, yang aku kerjakan di keheningan malam, tidak ada orang lain yang tahu, itu lebih aku sukai daripada aku mengerjakan sholat malam semalam suntuk, kemudian ternyata pagi harinya aku ceritakan ke orang lain. Saya ulangi lagi, satu rakaat yang aku kerjakan di keheningan malam, tidak ada orang lain yang tahu, itu lebih aku sukai daripada aku mengerjakan sholat malam semalam suntuk, tapi kemudian ternyata pagi harinya atau siang harinya aku ceritakan ke orang lain.
Jadi beliau tidak mau menjawab pertanyaan dari laki-laki ini. Beliau justru malah memberikan nasihat, ya, bahwa menyembunyikan sholat malam yang beliau kerjakan itu lebih beliau senangi daripada beliau menceritakan sholat malamnya. Hari ini ada sebagian di antara kita, sebagian di antara kaum muslimin yang terkadang mencoba untuk mancing-mancing supaya orang lain itu bertanya ke kita. Bu, Masya Allah nggih, tadi malam jam 3 itu bintangnya banyak sekali, ya. Udaranya segar sekali, ya. Sengaja cerita ke tetangganya. Supaya apa? Supaya tetangganya tanya, "Loh Bu, kok belum tidur jam segitu?" Biasa rutinitas, ya. Sholat malam, ya. Kadang sengaja mancing-mancing pertanyaan supaya orang lain bertanya ke kita, ya. Padahal kalau kita melihat bagaimana para ulama-ulama kita terdahulu, mereka begitu bersemangat di dalam menyembunyikan amal solehnya, ya. Jadi itulah semangat di antara para ulama di dalam menyembunyikan ibadah yang mereka kerjakan, karena mereka tahu bahwa ketika mereka menyembunyikan ibadah atau menyembunyikan amalan, itu jauh lebih selamat dari yang namanya penyakit riya, penyakit ujub, ya. Baik, ini yang pertama, tanda ikhlas yang pertama, yaitu berusaha untuk menyembunyikan amal soleh atau ibadah yang dia kerjakan. Yang kedua, tanda-tanda orang yang ikhlas di dalam beramal adalah selalu melihat kekurangan dirinya. Selalu melihat kekurangan dirinya. Orang yang ikhlas, dia cenderung menyibukkan hati untuk mengoreksi kekurangan yang ada pada dirinya, bukan melihat kekurangan yang ada pada orang lain. Dia merasa bahwa masih banyak keburukan, masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan yang ada pada dirinya, masih banyak kesalahan yang dia lakukan, sehingga dia perlu untuk menambah amal soleh agar amal soleh yang dia kerjakan tadi bisa menambal kekurangan dari amal-amal soleh yang lain. Ini ciri yang kedua, yaitu selalu berusaha untuk melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan bagaimana di antara sifat-sifat atau hamba-hamba yang mukhlis, hamba-hamba yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, Allah sebutkan di dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Allah taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun." Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang dia bersedekah, memberikan apa yang telah mereka berikan. Wa qulubuhum wajilatun, dan hatinya itu merasa takut. Hatinya merasa gemeteran, takut. Orang-orang yang dia memberikan apa yang telah mereka berikan, memberikan sedekah apa yang telah mereka berikan, kemudian hatinya merasa takut. Nah, ketika Ibunda Aisyah mendengar ayat ini, maka beliau bingung. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, kok ini ada orang setelah dia bersedekah justru malah dia hatinya merasa takut, hatinya merasa gemeteran?" Ya, maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun." Wahai Rasulullah, ada ayat yang bunyinya walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Ahuwa ar-rajul alladzi yazni wa yasrik wa yashrabul khamr. Apakah yang dimaksud di dalam ayat itu adalah seorang laki-laki atau seseorang yang selama hidupnya itu dia suka berzina, atau orang yang selama hidupnya itu suka mencuri, atau orang yang suka minum khamr, sehingga ketika dia bersedekah dia merasa ketakutan atau khawatir? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qala la ya bintas Siddiq." Bukan seperti itu wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu rajul alladzi yasum wa yatasaddaq wa yusalli wa yakhafu alla yataqabbala minhu. Akan tetapi yang dimaksud di dalam ayat itu adalah seseorang yang dia suka berpuasa, dia suka bersedekah, dan dia sering mengerjakan sholat, akan tetapi yakhafu alla yataqabbala minhu. Dia khawatir kalau amalan yang dia kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melihat kekurangan yang ada pada dirinya.
Dia khawatir kalau seandainya amalan yang dikerjakan itu tidak diterima oleh Allah, sehingga rasa khawatir ini kemudian membuat dia semakin terpicu dan terpacu untuk menambah amal-amal solehnya. Ya. Jadi rasa khawatir ini kemudian membuat seorang muslim termotivasi untuk mengerjakan amal ibadah yang lain. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah SAW, beliau adalah manusia yang paling mulia. Allah Ta'ala jamin masuk ke dalam surga. Tapi tahukah kita, meskipun beliau adalah manusia yang paling mulia, Allah Ta'ala jamin masuk ke dalam surga, tapi beliau tetap semangat untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi ketika Rasulullah SAW tahu bahwa beliau adalah orang yang paling mulia, Allah jamin masuk ke dalam surga, bukan berarti kemudian Rasulullah nggak mau ngapa-ngapain. Rasulullah SAW nggak mau sedekah, Rasulullah nggak mau mengerjakan sholat malam. Beliau mengerjakan sholat malam. Beliau bahkan berperang. Beliau bahkan ketika berperang beliau berdarah-darah. Ya. Itu Rasulullah SAW. Bahkan beliau setiap kali selesai mengerjakan sholat subuh, beliau minta sama Allah. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau supaya aku diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib dan amalan yang diterima. Ini Nabi, Pak, Rasulullah SAW yang Allah Ta'ala jamin masuk ke dalam surga. Allah jadikan beliau orang yang paling mulia. Beliau tetap minta sama Allah supaya amalannya diterima. Nah, selama ini banyak di antara kaum muslimin yang dia bukan seorang nabi, bukan pula seorang alim, bukan pula seorang abid, ya, yakin merasa pede bahwa amalannya itu pasti diterima. Puas dengan ibadah yang dia kerjakan, mencukupkan diri dengan ibadah yang dia lakukan. Ya. Padahal belum tentu ibadah yang dia kerjakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah merasa puas dengan amal soleh yang kita kerjakan selama ini. Kita perlu untuk khawatir jangan-jangan ibadah yang kita kerjakan itu tidak diterima oleh Allah, sehingga rasa khawatir ini kemudian membuat kita lebih bersemangat untuk menambah amal soleh. Tahu Abu Bakar nggih Pak nggih? Tahu Abu Bakar dan Umar nggih? Abu Bakar dan Umar adalah dua sahabat Nabi yang Allah Ta'ala jamin masuk ke dalam surga. Tapi apakah setelah beliau itu disebutkan bahwa Allah akan memasukkan Abu Bakar dan Umar ke dalam surga, kemudian beliau tengok-tengok orang ngapa-ngapain? Enggak. Justru ketika beliau mendapatkan kabar bahwa beliau termasuk di antara sahabat Nabi yang Allah Ta'ala jamin masuk ke dalam surga, beliau semakin semangat ibadahnya. Beliau tidak mengendorkan ibadah-ibadah yang beliau kerjakan. Beliau berperang, beliau bersedekah. Bahkan ketika ada perintah untuk bersedekah dalam perang Tabuk, Abu Bakar As-Siddiq beliau menyedekahkan seluruh harta yang beliau punya. Umar bin Khattab menyedekahkan setengah harta yang beliau punya. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan semua harta yang beliau punya. Ketika ditanya sama Nabi, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kalimat ini tidak akan keluar kecuali dari orang yang imannya itu benar-benar luar biasa besar. Makanya imannya Abu Bakar ini merupakan yang paling tinggi di antara sahabat-sahabat yang lain. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat Nabi yang paling mulia, umatnya Rasulullah SAW yang paling mulia, bukan karena sholat malam yang dia kerjakan, bukan karena sedekah yang dia lakukan. Ya, makanya ada satu qaul, ada satu perkataan yang diungkapkan atau diucapkan oleh para ulama, ya, yang bunyinya apa? Ma faddala Abu Bakar an-nasa jami'uhum, an-nasa jami'ahum. Abu Bakar itu menjadi orang yang paling mulia di antara manusia, di antara umatnya Nabi Muhammad, ya. Ma faddala Abu Bakar an-nasa jami'ahum bisyamihim wala salatihim. Abu Bakar menjadi orang yang paling mulia bukan karena salatnya, bukan karena sedekahnya. Walakinna faddalahum bima waqara fi qalbihi.
Akan tetapi Abu Bakar menjadi orang yang paling mulia di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah umatnya Rasulullah SAW, bima waqara fi qalbihi, karena sesuatu yang bersemayam di dalam hatinya, karena imannya, karena keteguhan imannya yang mengalahkan iman-iman seluruh manusia, ya, seluruh umatnya Rasulullah SAW. Jadi meskipun Abu Bakar dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, bukan berarti kemudian beliau nggak ngapa-ngapain, tapi beliau justru malah semakin semangat untuk beribadah kepada Allah. Umar bin Khattab Allah taala jamin masuk ke dalam surga, tapi bukan berarti kemudian Umar terus tengok-tengok nggak ngapa-ngapain, enggak Pak. Beliau berperang, ya, beliau mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Bahkan beliau merasa khawatir kalau beliau termasuk di antara orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Saking khawatirnya Umar bin Khattab, beliau sampai bilang sama Hudzaifah, "Hudzaifah, apakah aku termasuk di antara orang-orang munafik yang disebutkan oleh Nabi?" Maka Hudzaifah mengatakan, "Tidak ya Umar, kamu bukan termasuk di antara orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW." Ya. Itu Umar bin Khattab. Ada seorang ulama yang bernama Fadhalah bin Ubaid. Fadhalah bin Ubaid, beliau mengatakan di dalam satu kaulnya yang artinya seandainya aku mengetahui bahwa ada satu amalanku yang diterima oleh Allah, meskipun itu kecil, jauh lebih aku sukai dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Jadi kalau misalkan beliau dikasih tahu nih, ya, beliau yakin tahu bahwa ada satu amalan yang beliau kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kecil, lebih beliau sukai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ini ciri yang keberapa, Bu, Pak? Yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, di antara ciri ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas adalah sabar dalam menghadapi ujian dalam beramal. Sabar dalam menghadapi ujian ketika beramal. Bapak Ibu yang Allah muliakan, seorang muslim ketika dia beramal soleh, ketika dia berbuat baik, tentunya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengujinya. Tidak mungkin seorang muslim, seorang mukmin itu Allah biarkan tanpa Allah taala uji. Makanya Allah taala di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan saja? Sekali lagi, apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Jadi seorang hamba yang beriman pasti akan Allah Subhanahu wa taala uji. Ya. Pasti akan Allah Subhanahu wa taala uji. Ya. Rasulullah SAW pun Allah taala uji beliau ketika beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Ketika beliau beramal soleh, ya, beliau ketika berdakwah diganggu sama orang-orang kafir, diganggu sama orang-orang Yahudi, diganggu sama orang-orang munafik, ya. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-186, ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsiran. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah bahwa Rasul itu nanti akan diuji ketika beliau berdakwah. Allah mengatakan kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Ini perkataan Allah kepada siapa? Rasulullah. Dan kamu sungguh nanti akan diuji dengan apa? Dengan mendengar perkataan dari orang-orang ahli kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi Allah sudah ngasih gambaran, Pak Pu yang Allah muliakan, bahwa ketika Rasulullah SAW berdakwah nanti akan diganggu sama orang-orang kafir. Ya. Orang-orang kafir nanti akan mencela Nabi. Orang-orang kafir nanti akan menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Ya.
Jadi setiap mukmin, setiap muslim itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika kita beramal soleh. Ya, dalam urusan apapun, dalam dunia dakwah, dalam dunia pendidikan, ya, mengasuh anak, mendidik anak, ya, mengurus keluarga, pasti nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang ikhlas, maka dia akan selalu teguh dan sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kenapa? Karena sebab sabar itu merupakan cerminan dari keikhlasan hati. Jadi sabar itu merupakan cerminan dari keikhlasan hati. Ya. Jadi kalau misalkan hari ini, ya kayak konteksnya hari ini, ya, kita sabar di dalam mengamalkan syariat Islam, sabar di dalam mengerjakan syariat Islam. Ya. Kita berusaha sabar, istiqomah. Ya, kalau seorang perempuan sabar, istiqomah di dalam menutup aurat sesuai dengan syar'i atau syariat, ya. Atau misalkan sabar di dalam mengikuti kajian atau taklim, ya, mungkin ada halangannya, terkadang ya banyak urusan ya di rumah atau pekerjaan, ya, kadang kita dituntut untuk sabar, ya. Atau mungkin istiqomah di dalam mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, ya, maka dituntut untuk bersabar, ya. Rasulullah SAW beliau menyebutkan, ya, bahwa di akhir zaman nanti, Pak, ya, di akhir zaman nanti seseorang yang dia mengamalkan syariat Islam, memegang teguh sunnah, Rasulullah SAW perumpamakan seperti orang yang memegang bara api. Rasul mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'alal jamri. Akan datang kepada manusia suatu zaman, orang-orang yang dia berpegang teguh dengan agamanya itu seperti orang yang menggenggam bara api. Orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya itu seperti orang yang menggenggam bara api. Kalau bara api itu semakin digenggam, tambah panas, betul? Tambah panas, ya. Tambah panas. Makanya orang-orang, ya, akan ada satu zaman di mana orang-orang yang dia berpegang dengan sunnah Nabi, berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, berpegang teguh dengan agamanya, itu seperti orang yang menggenggam bara api, ya. Makanya kita perlu bersabar di dalam menghadapi setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan di setiap amal soleh atau ibadah yang kita kerjakan. Dan sebenarnya kalau kita bandingkan, Pak Pu yang Allah muliakan, ujian yang kita terima hari ini dibandingkan dengan ujian yang diterima oleh para nabi atau orang-orang terdahulu, itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan ujian yang diterima oleh mereka, ya. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang orang yang paling berat ujiannya, ya Rasulullah, ayun nas asyaddu balaan, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka kata Rasulullah SAW, al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang yang semisalnya, kemudian yang semisalnya, ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan ujian yang diterima oleh para nabi atau orang-orang terdahulu, belum ada apa-apanya, Pak Pu yang Allah muliakan, ya. Kalau kita paling hari ini misalkan ada yang mengamalkan sunnah, ya paling diejek, ya, paling diejek, ya. Ada orang yang mungkin berusaha untuk memelihara jenggot atau memanjangkan jenggot, kadang diejek, kambing misalkan, ya paling hanya sekedar diejek seperti itu, ya. Nggak sampai toh, Pak, kalau ada orang yang jenggotan terus akhirnya dipukuli, ada betul? Insya Allah kalau di Indonesia nggak ada, ya. Ada orang yang misalkan ikut kajian kemudian akhirnya dibakar tempat kajiannya, ya, insya Allah tidak ada, ya, seperti itu. Alhamdulillah, kajian kita pada siang hari ini kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa kita amalkan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.